Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang udah like and subscribe-nya YouTube-nya Anang. Kemarin banyak sekali pertanyaan yang ada di WA ya, untuk teman-teman yang udah ngeliat YouTube-nya Anang. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi aku buat ini aja deh, buat masukin ke YouTube aja biar nyakup semua ya. Banyak yang masih bertanya-tanya, Mas, untuk proses cara beli mobilnya seperti apa gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kalau yang mungkin baru pertama kali yang mau beli mobil, satu memang ya yakin kan mobil apa yang mau dicari dan showroomnya di mana. Pastikan Bapak Ibu tahu marketingnya perusahaannya di mana. Jadi syukur-syukur Bapak Ibu ada waktu datang ke showroom. Contoh Anang di Wisma Indomobil ketemu, sempatkan waktu untuk datang ke showroom Wisma Indomobil. Jadi biar enak, Bapak Ibu yakin percaya bahwa marketing ini kerja di perusahaan ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa beli dan yakin kepada marketingnya, baik dicek dari get contact, mungkin dari latar belakangnya dia, ya kan Bapak Ibu nggak sempat ada waktu ya lewat Japri aja. Tapi kalau syukur-syukur kalau Ibu udah punya marketing yang udah lama yang bisa dipercaya gitu kan. Tapi tetap aja nanti kalau untuk tanda jadi itu transfernya ke rekening kantor aja supaya aman. Terus Mas, kalau istilahnya kalau mau transfer kita nggak ketemu gimana? Ya Bapak harus hati-hati, kecuali kalau Bapak udah kenal atau mungkin tahu Anang ini udah lama di Suzuki, udah tahu nggak ada masalah. Mungkin Bapak telepon saya, Bapak ada di luar kota, udah karena unitnya mungkin terbatas, Bapak ngejar untuk tanda jadi, bisa nanti langsung tanda jadi untuk transfernya. Terus ada lagi ini pertanyaan, Mas, kalau udah tanda jadi, udah PO turun dan udah bayar total DP, itu kapan mobil dikirim? Ya, ada pertanyaan seperti itu dari kemarin yang ada di Bekasi ya, yang ada di Bekasi tanya seperti itu. Apabila PO udah ada, Bapak udah dapat nomor rangka mesin dari mobilnya, dan Bapak udah bayar total DP tanpa ada kekurangan, itu nanti kita marketingnya langsung buat estimasi pengiriman, tapi dengan kesepakatan dengan Bapak dulu. Pak, ini STNK belum jadi, plat nomor jadi belum ada. Kalau mobil kita kirim, nanti bulan depan Bapak udah hitungan jatuh tempo. Jadi biasanya kalau untuk jatuh tempo angsuran buat Bapak Ibu yang beli kredit itu sesuai dengan mobil pengiriman. Atau bisa juga Bapak request nih, seumpama nih STNK estimasi 14 hari kerja jatuhnya tanggal 25, padahal Bapak pengennya tanggal 10 untuk jatuh temponya. Nah, nanti bisa diajukan Bapak Ibu. Jadi kita marketing buat tagihan dulu ke leasingnya per tanggal 10, tapi dengan konsekuensinya ya monggo Bapak mau kirim mobil atau mungkin ditipin dulu di showroom. Jadi nunggu STNK Mas, tapi jatuh temponya tanggal 10, nanti bisa pas tanggal 25 kita kirim, itu bulan depannya tanggal 10 Bapak udah bayar angsuran. Keuntungan kelebihannya apa? Keuntungan kelebihannya ya mobil Bapak dalam waktu sehari dikirim itu udah tercover asuransi. Jadi Bapak udah tercover asuransi, udah mobil langsung bisa jalan. Terus ini ada pertanyaan lagi untuk proses leasing. Mas, proses leasing itu berapa hari? Untuk proses leasing itu bisa cepat, bisa juga lambat. Tergantung dari data ya, tergantung dari Bapak Ibu ada waktu kapan. Kecuali Bapak Ibu untuk DP-nya yang di atas 50%, mungkin dalam waktu sehari PO bisa turun. Tapi kalau untuk DP yang mungkin di bawah 30%, memang untuk pertama ya checklist data dulu. Jadi Bapak Ibu kirimkan KTP baik dari Bapak, dari Ibu, terus sama KK dan NPWP. Jadi biasanya waktunya 1 kali 24 jam. Nanti kita ngasih info ke Ibu, lanjut apa enggak. Tapi sebelumnya Bapak Ibu melakukan pemesanan dulu, SPK dulu. SPK berapa Mas? SPK itu dari 1 juta sama 5 juta. Keuntungannya apa ya? Sama aja. Bapak titip dulu 5 juta juga nggak apa-apa. Mau titip 1 juta juga nggak apa-apa. Jadi aman uang Bapak, istilahnya nabung aja dulu, taruh di kantor. Mas,
titip dulu, nanti kalau seumpama nggak di-approve, uang itu juga kembali 100%, tidak ada potongannya. Jadi ngurangin Bapak nanti total DP-nya. Setelah 1 hari itu, data Bapak oke, nanti dari pihak leasing survei. Mungkin 2 hari atau paling cepat 1 hari setelah dapat ceklitan data Bapak bagus, langsung kita survei. Data-data yang dibutuhkan seperti biasa Pak, kalau untuk Bapak tinggal rumah, atas siapa, rumahnya siapa, pekerjaannya, ya seperti syarat-syarat biasa lah. Yang penting kita survei, yang penting Bapak ngomong apa adanya aja. Setelah dari situ nanti 3 harian, apakah itu approval apa enggak. Kalau di approve ya Bapak segera siapkan uang DP Bapak, seumpama DP-nya 50 juta, Bapak kemarin udah bayar 5 juta, jadi tinggal 45 juta. Tinggal 45 juta Bapak bayar ke kita. Seumpama ini pahitnya leasing 1 belum di-approve karena kita perusahaan kita banyak istilahnya lembaga pembiayaan, kita akan coba beberapa lembaga pembiayaan lain lagi. Kita di sini banyak, jadi Bapak jangan putus asa kalau sekali nggak di-approve udah selesai gitu, nggak. Intinya Bapak pengen punya mobil, kita pengen jualan, leasing pengen ada pendapatan. Jadi ya 3 sinkronisasi ya nggak ada masalah. Nanti tahap-tahap berikut ya saya pernah seperti kayak gitu. Jadi leasing A nggak di-approve, leasing B nggak di-approve, leasing C ya di-approve. Itu nggak ada masalah. Memang kita perlu waktu kalau untuk yang DP-DP minimal. Jadi untuk proses leasing ya standar 4 hari ya Pak ya kalau untuk leasing. Oh, terus untuk pengembalian uang kalau nggak di-approve, untuk pengembalian uang itu ada prosesnya. Yang pertama Bapak kembalikan dulu SPK yang warna hijau, ya kan, itu ada untuk pemesanan itu kan ada beberapa lembar ya. Bapak pasti kalau untuk ngasih tanda jadi 5 juta, 1 juta, 2 juta pasti ada Bapak ada tanda terimanya. Tanda terima itu nanti kembalikan ke kita sama nomor rekening Bapak. Jadi nanti kita akan proses, uangnya tidak ada potongan Pak, tidak ada potongan sama sekali, entah 100.000, 200.000 tidak ada pemotongan karena itu adalah 100% tolakan dari leasing. Jadi kalau ditolak dari leasing 100%, uang kembali 100%, kecuali Bapak Ibu membatalkan karena ada alasan tertentu. Jadi leasingnya udah approve, tapi Bapak Ibu membatalkan ya, mau nggak mau ada pemotongan biaya administrasi di situ. Jadi kalau Bapak dari leasingnya 100% tidak di-approve, kita coba berapa kali leasing ternyata memang tidak bisa di-approve, itu uang kembali 100%. Pertama untuk bukti SPK-nya yang warna hijau kembalikan ke kita sama nomor rekening tabungan. Jadi nanti 100% akan ditransfer. Walaupun kemarin Bapak SPK uang cash ke kita, uang cash mungkin ke salesnya, tapi nanti kembali 100% lewat kantor. Jadi prosesnya estimasi sekitar 14 hari kerja. Mas kok lama banget? Ya lama memang prosesnya karena ini harusnya kita divalidasinya memang benar. Memang bahwa Bapak memang ditolak dan Bapak memang harus yang terima uangnya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan transfer ataupun kesalahan yang lainnya. Terus ini apalagi nih pertanyaannya ini ya. Oh ya, kalau ini STNK. STNK berapa lama Mas? Kalau STNK itu sebenarnya itu kalau Bapak Ibu mobilnya mobil kayak R3, XL7 yang produksi lokal, itu 14 hari kerja. 14 hari kerja dari mana Mas? 14 hari kerja apabila satu Bapak udah lunas TDP-nya, PO-nya udah ada, nomor rangkap mesin sudah ada, itu sekitar 14 hari kerja. Jadi hari libur tidak dihitung, Sabtu Minggu atau tanggal merah tidak dihitung karena di samsatnya hitungannya hari kerja. Mas kalau dipercepat bisa nggak? Ya pasti bisa. Pasti bisa kalau dipercepat, nanti tinggal japri-japri aja. Jadi yang seharusnya 14 hari kerja, Bapak minta yang 10 hari kerja nanti ya bisa. Nanti kita bantu dipercepat gitu kan. Terus kalau untuk mobil-mobil build up ini memang agak kendala ya. Mungkin kadang hal-hal yang nggak terduga bisa keluar kayak istilahnya form A-nya, mungkin administrasi dari perpajakannya, jadi mungkin bisa lama. Tapi untuk standarnya sih hitungannya 1,5 bulan karena untuk fakturnya sendiri itu udah 2 minggu sendiri untuk faktur terbit itu. Beda dengan mobil-mobil seperti R3 maupun XL7 yang butuh waktu cuma
3 hari faktur jadi. Kalau solusinya Mas, kalau nunggu mobil lama gimana solusinya? Solusinya ya kalau Bapak mau pakai ya mau nggak mau pakai yang resmi. Yang resmi itu apa Mas ya? Kayak plat sementara. Plat sementara yang menerbitkan Polda. Jadi yang menerbitkan nanti Polda, berlaku cuma 1 bulan. Jadi berlaku 1 bulan. Ya estimasinya hampir jadi STNK Bapak kalau Bapak mengirimnya mobil istilahnya 1 minggu atau 2 minggu sebelum setelah Bapak pelunasan semua ya, estimasinya bisa itu STNK-nya sementara berakhir juga plat nomornya udah jadi. Jadi ya kalau untuk plat sementara yang lebih baik ya mobil build up. Kalau mobil-mobil biasa kayak R3 XL7 itu ya nggak perlu lah. Ya ada kalau untuk plat nomor sementara, Mas mobil ada nggak yang nggak bisa pakai plat sementara? Ya ada. Pickup nggak bisa pakai plat sementara karena di situ ada kirnya juga. Jadi buat Bapak Ibu pengusaha yang mungkin butuh mobil pickup yang pengennya segera dikirim, memang kalau untuk regulasi yang pickup ini agak ketat. Baik nanti waktu kir pun standarisasinya memang ketat banget. Jadi Bapak Ibu kalau yang pengen pakai dulu pickupnya minta dikirim dulu ya. Jangan diapa-apain, maksudnya jangan diapa-apain tuh jangan dimodifikasi dulu. Terus di saat mau kir juga harus ban serepnya nempel ya, harus semua ada. Juga kir itu waktunya paling enggak dari pagi sampai sore. Jadi kalau Bapak minta kirim dulu nanti kendalanya waktu kir Bapak sendiri yang jalan ke sana, paling suratnya memang gratis udah bayar sih, udah bayar untuk biaya kirnya udah bayar, jadi Bapak nggak ada biaya lain lagi. Tapi ya Bapak harus hati-hati jalannya dari rumah menuju ke samsat kirnya. Apalagi nih yang kemarin tanya ini, Mas cari mobil yang pas itu seperti apa? Oke, kalau untuk mobil yang pas itu sebenarnya kan orang Indonesia ada yang berdasarkan keinginan dan berdasarkan kebutuhan. Tapi biasanya yang mengaruhin semua kan berdasarkan keinginan. Banyak orang-orang yang beli mobil tapi kebanyakan nggak kepake. Karena di situ faktor kebutuhannya belum. Tapi sesuai dengan faktor keinginan. Apa aja sih yang mempengaruhi itu? Ya banyak hal. Contoh ya kayak garasi rumah Bapak besar apa kecil. Ya kan jalannya masuk gang besar apa kecil mungkin, atau Bapak punya solusi parkir di tempat lain. Terus mobil itu kebanyakan dipakai untuk keluarga atau untuk kerja. Ya kan kerjanya terutama yang teman-teman tuh online tuh, kalau kerjanya buat online ya mau nggak mau 3 baris kan, nggak mungkin 2 baris. Tapi buat kalian yang buat kerja rutin harian itu kalau bisa ya nyari mobil ya kecil-kecilan aja. Ada espresso, mungkin naik kelas lagi Baleno. Ya kan yang mungkin secara hitung-hitungan ekonomis dia lebih hemat, baik bahan bakarnya, mudah parkirnya, ya kan keluar masuknya lebih gampang. Mungkin dari Anang itu aja. Nanti buat teman-teman yang mau tanya untuk pasnya seperti apa, japri aja di 08211 2374 901. Kalau mau test drive japri aja pesen. Kecuali kalau untuk mobil-mobil tertentu ya kayak Baleno itu harus pesen 1 hari ya. Baleno terus Grand Vitara itu pesennya 1 hari. Kalau untuk R3 maupun XL7 bisa mendadak, tiba-tiba datang ke showroom, Mas aku mau ke showroom sekalian test drive, itu nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Anang itu aja, kurang lebihnya Anang mohon maaf. Terus buat konsumen Anang jangan lupa untuk servis. Yang mau servis di rumah enggak apa-apa, monggo. Jadi kalau ada punya mobil lebih dari 1, Mas aku mau servis di rumah, japri aja Anang, tapi minta waktu sekitar 2 hari. Jadi nanti datang ke rumah, ya ada beberapa konsumen Anang yang kayak gitu, nggak ada masalah. Yang selama servisnya servis ringan. Jadi jangan servis yang mungkin pergantian banyak part di situ, jadi nanti akan kewalahan. Oke, dari Anang itu aja. Tetap sehat. Aduh, ini mendung banget, mau hujan ini. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya.